Selamat datang di channel ini. Ambisi Angkatan Laut Tiongkok maju dengan kecepatan yang mengejutkan komunitas pertahanan global. Di garis depan lonjakan ini adalah kapal induk tipe 004 yang misterius dan sangat dinanti-nantikan. Gambar satelit yang bocor di laporan insider telah memberi pandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang apa yang bisa menjadi kapal perang paling kuat di Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat. Kapal ini bukan hanya langkah maju yang bertahap, tetapi merupakan lompatan kuantum dalam kemampuan Tiongkok untuk memproyeksikan kekuatan di seluruh Indo-Pasifik dan sekitarnya. Selama bertahun-tahun, Angkatan Laut Amerika Serikat telah mempertahankan dominasi tak tertandingi dengan kapal induk supernya, tetapi kini Tiongkok tampaknya sedang mempersiapkan tantangan yang serius. Tipe 004 siap menjadi keajaiban teknologi yang dilengkapi dengan sistem canggih yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan maritim. Jadi, apa sebenarnya yang membuat kapal induk generasi berikutnya ini begitu penting? Mari selami detailnya dan ungkap mengapa tipe 004 mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Salah satu fitur paling inovatif dari tipe 004 adalah rumor penggabungan sistem peluncur pesawat elektromagnetik atau EMS. Teknologi mutakhir ini sebelumnya hanya ditemukan di kapal induk Gerald R. Ford milik Angkatan Laut AS. Kapal induk dengan sistem ini memungkinkan peluncuran pesawat yang lebih berat dan canggih secara lebih cepat dan efisien dibandingkan ketapel uap konvensional. EMS mengurangi tekanan mekanis pada rangka pesawat dan memungkinkan laju sorti yang lebih tinggi. Jika laporan ini akurat, sistem ini akan sangat meningkatkan kemampuan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat untuk mengerahkan jet tempur canggih seperti pesawat siluman J-35. Kemampuan ini tidak hanya memperluas jangkauan dan fleksibilitas operasi udara Tiongkok, tetapi juga menempatkan tipe 004 dalam persaingan langsung dengan kapal induk paling canggih di dunia. Namun, EMS hanyalah sebagian dari cerita. Spekulasi meningkat bahwa tipe 004 bisa menjadi kapal induk pertama Tiongkok yang menggunakan sistem propulsi nuklir. Ini akan menandai perubahan monumental dalam arsitektur Angkatan Laut Tiongkok. Propulsi nuklir menawarkan jangkauan hampir tak terbatas dan kemampuan untuk mempertahankan operasi yang berkepanjangan jauh dari pantai Tiongkok. Kemampuan seperti itu akan memungkinkan Angkatan Laut Tiongkok mempertahankan kehadiran terus-menerus di area strategis seperti Laut Cina Selatan, Pasifik Barat, dan sekitarnya. Pengenalan tenaga nuklir juga membebaskan ruang di dalam kapal untuk persenjataan canggih dan sayap udara yang lebih besar, sehingga meningkatkan potensi tempur kapal induk. Jika benar, perkembangan ini akan mewakili lompatan strategis utama bagi Tiongkok dan mengirim pesan yang jelas kepada kekuatan angkatan laut lainnya. Desain tipe 004 menunjukkan evolusi yang jelas dari kapal induk Tiongkok sebelumnya, seperti Liaoning dan Shandong, yang berbasis pada desain Soviet. Kapal induk ketiga, yaitu tipe 003 Fujian, menandai langkah maju signifikan dengan desain dek datar dan kemampuan peluncuran elektromagnetik. Namun, tipe 004 tampaknya mendorong batasan lebih jauh. Analis memperkirakan kapal induk baru ini akan jauh lebih besar dengan tonase yang diperkirakan melebihi 100.000 ton, setara dengan kapal induk super Amerika terbesar. Ukuran yang lebih besar memungkinkan pelengkap pesawat yang lebih banyak dan integrasi sistem pertahanan canggih, termasuk senjata pertahanan titik berbasis laser dan susunan radar canggih. Kapasitas yang ditingkatkan ini memberikan platform tangguh untuk operasi ofensif dan defensif. Secara strategis, tipe 004 berpotensi mendefinisikan ulang postur Angkatan Laut Tiongkok. Selama beberapa dekade, Angkatan Laut AS telah mempertahankan kelompok penyerang kapal induk sebagai landasan proyeksi kekuatan global. Dengan munculnya tipe 004, Tiongkok mengisyaratkan niatnya untuk menantang dominasi itu. Kapal induk super bertenaga nuklir ini akan memberikan Angkatan Laut PLA kemampuan untuk melakukan Blue Water Operation dalam skala yang sebelumnya dianggap mustahil bagi Tiongkok. Ini berarti Tiongkok dapat mempertahankan kehadiran yang terus-menerus di titik-titik choke point maritim yang kritis seperti Selat Malaka, menegaskan klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan,
dan bahkan memperluas pengaruhnya ke Samudra Hindia dan Arktik. Jangkauan yang diperluas ini dapat secara signifikan mengubah keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik dan meningkatkan ketegangan dengan kekuatan regional seperti Jepang, India, dan Australia. Implikasi geopolitiknya sangat dalam. Kemunculan tipe 004 dapat memaksa Amerika Serikat dan sekutunya untuk menilai kembali strategi angkatan laut mereka. Peningkatan kemampuan kapal induk Tiongkok ini berpotensi menantang dominasi Amerika di Pasifik dan mempersulit upaya AS untuk melindungi sekutu-sekutu utama. Lebih jauh lagi, kapal induk tersebut akan meningkatkan kemampuan Tiongkok untuk melakukan operasi gabungan dengan cabang-cabang militer lainnya, memungkinkan serangan terkoordinasi dan serangan amfibi. Peningkatan kemampuan ini sangat memprihatinkan bagi Taiwan, yang tetap menjadi titik fokus ketegangan regional. Kapal induk dengan jangkauan global akan memungkinkan Tiongkok menegakkan blokade, menghalangi intervensi AS, atau meluncurkan operasi amfibi skala besar. Di luar kemampuan militer, tipe 004 mewakili tonggak penting dalam ambisi teknologi Tiongkok. Mengembangkan kapal induk super bertenaga nuklir membutuhkan keahlian tingkat lanjut dalam rekayasa nuklir, pembuatan kapal, dan integrasi sistem peperangan. Keberhasilan membangun dan mengoperasikan kapal ini akan menunjukkan bahwa Tiongkok semakin menutup kesenjangan teknologi dengan Amerika Serikat dan kekuatan angkatan laut terkemuka lainnya. Hal ini dapat menginspirasi inovasi lebih lanjut dan memberi sinyal bahwa Tiongkok siap bersaing di tingkat tertinggi teknologi militer di semua domain. Selain itu, pengembangan tipe 004 mencerminkan ambisi Tiongkok yang lebih luas untuk mengamankan pengaruh maritim global. Saat Tiongkok memperluas inisiatif sabuk dan jalan, memastikan rute maritim yang aman untuk perdagangan menjadi sangat penting. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Kapal induk dengan jangkauan diperluas dan fleksibilitas operasional memberikan kemampuan untuk menjaga jalur pelayaran vital. Proyeksi kekuatan ini juga memperkuat pengaruh diplomatik Tiongkok di wilayah di mana kehadiran angkatan laut setara dengan pengaruh politik, seperti Afrika dan Timur Tengah. Dengan kapal induk bertenaga nuklir, Tiongkok dapat dengan cepat merespons krisis, melindungi investasi luar negeri, dan mendukung misi kemanusiaan, memperkuat status globalnya. Terlebih lagi, terobosan teknologi yang terkait dengan tipe 004 kemungkinan akan memengaruhi proyek angkatan laut Tiongkok di masa depan. Dengan menguasai sistem propulsi dan peluncuran canggih, Tiongkok dapat mempercepat pengembangan kapal induk generasi berikutnya dan kapal berteknologi tinggi lainnya. Siklus inovasi ini menunjukkan bahwa tipe 004 bukanlah titik akhir, tetapi batu loncatan menuju platform yang lebih tangguh. Jika Tiongkok terus bergerak dengan kecepatan ini, negara tersebut dapat menutup kesenjangan teknologi dengan Amerika Serikat dan secara fundamental membentuk ulang dinamika kekuatan angkatan laut dalam satu generasi. Nilai simbolis dari tipe 004 tidak dapat diremehkan. Selain keuntungan militer praktisnya, kapal induk berfungsi sebagai simbol kebanggaan nasional dan pencapaian teknologi yang kuat bagi Tiongkok. Membangun angkatan laut kelas dunia adalah bagian dari visi yang lebih luas untuk merebut kembali status historisnya sebagai kekuatan maritim besar. Keberhasilan penyebaran kapal induk super bertenaga nuklir ini akan menegaskan tempat Tiongkok sebagai kekuatan militer terkemuka di panggung dunia dan meningkatkan dukungan domestik untuk perluasan angkatan laut yang berkelanjutan. Namun, mengembangkan dan mengoperasikan kapal induk dengan skala ini datang dengan tantangan besar. Memelihara kapal induk bertenaga nuklir membutuhkan kapabilitas logistik tingkat lanjut dan tenaga kerja yang sangat terlatih. Bahkan jika tipe 004 mencapai paritas teknologi dengan kapal induk AS, mempertahankan operasi global dari waktu ke waktu akan menguji batas infrastruktur angkatan laut Tiongkok. Rantai logistik, siklus pemeliharaan, dan kesiapan kru memainkan peran penting dalam efektivitas jangka panjang dari setiap program kapal induk.
Bagaimana Tiongkok mengelola tantangan ini akan menentukan apakah tipe 004 menjadi pesaing sejati bagi Angkatan Laut AS. Menurut Anda, apa yang akan tipe 004 berarti bagi masa depan perang laut? Apakah kapal induk ini akan menggeser keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik, atau akankah Amerika Serikat dan sekutunya mempertahankannya? Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.